Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, kembali saat sore hari ini kita boleh berada bersama-sama di hadapan Tuhan dalam perhimpunan kita. Kita akan membuka dan membaca dari surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus. Kita akan membaca ayatnya yang ke-58 dari pasalnya yang ke-15. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya percaya ayat ini juga tidak asing bagi kita semuanya. Saya akan baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini sekali lagi adalah ayat yang tidak asing bagi kita. Bahkan sebagian besar daripada kita hafalkan ayat ini. Dan bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya di dalam persekutuan dengan Tuhan, pada saat kita secara pribadi datang kepada Tuhan dalam doa, secara pribadi kita membuka dan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Artinya tidak ada yang berlalu begitu aja dan percuma, tidak ada manfaatnya untuk kita. Asal seperti kalimat yang ada di atasnya. Seringkali kita cuma berpegang kepada kalimat yang di bawah. Firman Tuhan kan berjanji bahwa persekutuan dengan Tuhan itu jerih payahku gak sia-sia. Tapi kenyataannya aku menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita lupa akan kalimat yang ada di atasnya. Dikatakan di situ, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Kata-kata yang terakhir yang cukup berat untuk kita praktekkan dalam hidup ini. Kalau hanya dikatakan berdiri teguh, aku punya iman yang kokoh. Aku tidak ragu-ragu akan kebesaran kekuatan kuasa Allah. Aku tetap menjaga imanku dan aku gak goyah kok. Gak goyah sedikit pun. Sekalipun menghadapi tantangannya ada, aku gak goyah. Aku tetap bertahan. Dan pertanyaannya dikatakan pada kalimatnya, kata-kata yang berikutnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan hal ini yang seringkali terjadi perbantahan di antara umat Tuhan. Sehingga sebagian berpikir bahwa yang perlu giat di dalam pekerjaan Tuhan itu adalah mereka-mereka yang sudah terlibat langsung di dalam pelayanan. Baik sebagai majelis, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan. Otomatis harus giat. Kalau saya kan cuma sebagai jemaat biasa, saya nggak perlu giat. Saudara sekalian, ayat yang kita baca ini tidak difokuskan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Betul nggak?
Ada nggak di situ katakan giatlah selalu ya engkau hai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti secara global, secara keseluruhannya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus tetap mempunyai semangat, mempunyai keinginan untuk tetap giat di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan itu apakah cuma terbatas pada saat kita beribadah? Enggak. Saudara sekalian, kita ini setiap pribadi yang sudah dipanggil sama Tuhan, kita mempunyai tugas untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, setiap pribadi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini sudah mendapatkan tugas untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bagaimana? Sebelum Tuhan Yesus kembali naik ke surga, Yesus memberikan satu amanat yang menjadi amanat agung, yaitu untuk apa? Untuk memberitakan, memperkenalkan Kristus di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Itu tugas kita semua, bukan tugas daripada sebagian orang. Tapi setiap pribadi kita mempunyai tugas yang sama dalam pekerjaan Tuhan, adalah untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada setiap orang. Ya. Dikatakan dalam surat Galatia, selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, kita lakukan itu. Ya. Khususnya kepada saudara-saudara kita seiman, tapi secara umum, secara global, ada kesempatan baik gitu. Ada saat kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak lepas begitu aja, kita nggak meninggalkan, nggak membuang kesempatan itu berlalu dengan sia-sia, tidak. Tetapi kita mempergunakan setiap saat yang Tuhan berkatkan, ya, untuk menunjukkan Tuhan ini adalah orang yang berdiri teguh akan janji firman Tuhan. Aku tidak goyah, dan aku mau tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebagaimana Rasul Paulus juga memberikan satu masukan kepada jemaat Tuhan di kota Roma, pasal yang ke-12 kalau kita perhatikan di situ, ya, Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan jangan kendor. Coba dibaca. Roma 12 ayat yang ke-11. Bisa tolong dibaca ayat itu. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, ayat yang gak asing bukan? Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan ini adalah merupakan arti yang sama dengan kata giat. Ya. Jadi kata giat itu mempunyai satu langkah, yaitu rajin. Jadi orang yang giat itu otomatis dia menunjukkan dedikasinya. Dia menunjukkan pengabdiannya dengan rajin. Rajin. Rajin untuk apa? Dikatakan di situ, ya toh, untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Dan tugas pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan itu kita lakukan, dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala.
Artinya ada semangat ya toh, yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, ada kekuatan, ada dorongan yang sangat luar biasa oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan disinilah fungsi Roh Kudus untuk membantu setiap kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk kita melangkah berjalan di dalam terang firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa dengan kekuatan kita sebagai manusia. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca sebagai ayat mas tadi dalam 1 Korintus, surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, merupakan surat yang paling panjang kepada jemaat-jemaat yang ditujukan oleh Paulus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu berjumlah, di 1 Korintus ada 16 pasal. Di 2 Korintus ada 13 pasal. Artinya berjumlah 29 pasal. Coba Anda perhatikan, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ada tidak kira-kira yang lebih panjang daripada suratnya Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus? Jumlah total ada 29 pasal. Ada 29 pasal. Surat kepada jemaat di Galatia 6 pasal. Coba yang lainnya, kita melihat di situ ada sesuatu hal yang sangat luar biasa secara khusus yang Tuhan percayakan untuk Paulus melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena di jemaat Korintus, orang-orang Korintus adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh. Nah, karena kepintarannya orang-orang yang ada di Korintus, sehingga terjadi satu perdebatan di antara orang-orang yang beriman, di antara orang Korintus. Diperdebatkan. Dan mereka mulai mengadakan satu kubu, mendirikan satu kekuatan, satu benteng, untuk membatasi, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Kefas, aku ini golongannya Paulus. Jemaat yang lainnya tidak ada seperti jemaat di Korintus, tidak ada. Dan Paulus menegur, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Coba kita perhatikan, tolong bisa dibacakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita bisa dibaca mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8, 9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 3 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Jelas bukan? Jadi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Timbul satu perselisihan.
Kalau di antara kamu masih ada timbul perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu ini manusia duniawi? Artinya apa? Ya memang kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, artinya kita masih membawa tabiat lama kita, sifat lama kita, karakter lama kita, kebiasaan lama kita yang belum mau untuk dirubah oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus tidak segan-segan dia memberikan satu teguran yang sangat luar biasa kepada jemaat Tuhan di Korintus, dan hanya saya temukan hanya ini teguran Paulus yang cukup keras sekali. Tolong dibacakan pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, coba kita perhatikan kalimat ayat ini sangat menusuk hati daripada pendengar jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kita perhatikan sekali lagi kalimat yang awal ini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapa? Kok kamu masih mengangkat diri aku sebagai orang yang begitu penting? Siapa yang anggap kamu penting? Kenapa? Karena orang-orang kudus adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhasil, bukan daripada jemaat yang biasa-biasa, jemaat yang cukup mapan secara perekonomian. Kenapa? Karena kepintaran mereka, karena ketangkasan mereka untuk mereka bekerja mencari sesuatu. Tetapi kalau kita memperhatikan yang dilakukan oleh orang-orang Korintus itu bukan untuk menunjukkan sebagai anak Tuhan yang giat dalam pekerjaan Tuhan dengan tulus, sehingga timbul perselisihan dan kemudian timbul perbantahan sampai Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus tentang hukum pernikahan. Dan di atas semua itu sendiri, kalau kita perhatikan daripada 29 pasal daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, satu pasal penuh Paulus menekankan tentang kasih yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Satu pasal penuh Paulus mengungkapkan perihal kasih. Sekalipun aku punya segala sesuatunya, tapi kalau aku tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Artinya di sini pada ayat yang ke-58 dalam 1 Korintus 15, kita bisa mempunyai semangat, giat di dalam pekerjaan Tuhan dengan dasar kasih. Kalau tidak punya dasar kasih nggak bisa. Dipaksa-paksa akhirnya pun juga berhenti di tengah jalan. Coba kalau kita melihat kehidupan kita sebagai manusia dalam dunia ini dengan semua aktivitas yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengasihi akan apa yang kita kerjakan, akhirnya kita cuma asal-asalan mengerjakan untuk menyelesaikan. Syukur deh kalau selesai baik, nggak selesai nggak apa-apa. Kenapa? Karena aku nggak tertarik. Ya. Artinya di sini dasar untuk giat dalam pekerjaan Tuhan itu dengan dasar kasih. Dengan dasar kasih ya bagaimana? Dengan dasar kasih yang sudah diperbarui oleh pekerjaan Roh Kudus, kita tertarik.
terpikat. Sebagaimana pemazmur berkata, karena cintaku kepada rumahmu menghanguskan aku. Luar biasa. Masihkah kita bisa berkata seperti pemazmur? Cinta kepada rumahmu Tuhan menghanguskan aku. Aku benar-benar tertarik, aku benar-benar terpikat kepada Engkau. Bukan tertarik kepada manusianya, tertarik kepada Allah. Ada satu kerinduan yang begitu luar biasa menggebu-gebu dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa menginginkan, merindukan untuk bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Itu kalau beberapa saat yang lalu saya pernah katakan, mari kita mau tumbuhkan rasa kerinduan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Pada saat kita selesai dalam perhimpunan, kita mau tumbuhkan satu kerinduan, kapan ya aku bisa kembali bersekutu bersama-sama. Secara umum, secara global, secara pertemuan, yaitu ibadah. Demikian juga secara pribadi kita. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita pun juga mempunyai tanggung jawab untuk tugas pekerjaan kita sehari-hari yang perlu untuk dilakukan. Sehingga pada saat kita berdoa, kita bersekutu dan kita berkumpul bersama-sama di dalam firman itu sendiri, kita merasakan satu kedekatan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Tetapi ya, kita harus berhenti untuk melakukan tugas pekerjaan kita secara manusia, secara lahiriah yang ada di dalam dunia ini. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita. Dan kira-kira pada saat kita menyelesaikan doa kita kepada Tuhan, kita berhenti untuk merenungkan dan kita bergumul dalam firman itu, kita berhenti. Tuhan kira-kira marah nggak sama kita? Kira-kira gimana? Tuhan ngambek nggak? Saudara sekalian, Tuhan tahu setiap tugas dan tanggung jawab kita. Pekerjaan kita seperti pagi tadi yang saya sudah bagikan dalam renungan firman Tuhan melalui PDF. Sejak dari awal Tuhan sudah memberikan tugas kepada manusia. Ya. Tadi pagi kan sudah saya cantumkan dalam kitab Kejadian fase kedua dan fase yang ketiga. Di fase yang kedua itu tugas yang Allah tugaskan kepada manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan tugas. Ini loh, kamu punya tugas. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap juga memberikan tugas pekerjaan kepada manusia. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, seseorang yang tidak bekerja tidak layak dia makan. Karena pada saat kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita dalam setiap hari, itu Tuhan berkatkan, Tuhan percayakan, dan Tuhan yang akan memimpin kita apabila kita mendahulukan Tuhan terlebih dahulu atas segala-galanya. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Semua itu akan ditambahkan. Apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menambah. Artinya Tuhan tidak akan mengurangi jatah kita. Nah sekarang kalau jatah kita berkurang sedikit, tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita bertanya, masih giat nggak kita untuk pekerjaan Tuhan? Amin. Ya. Masih semangat nggak kita untuk memuliakan Tuhan? Kalau kita mengikuti kemauan daging kita, loyo, manusiawi. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini hanya untuk sementara. Nggak selamanya kita tinggal dalam dunia ini. Kita satu hari akan tinggalkan dunia ini, dan kita akan masuk di dalam dunia yang berbeda dengan dunia yang kita diami saat ini. Dan semua kebanggaan kita yang kita nikmati, yang kita raih dalam kehidupan secara lahiriah dalam dunia ini, semua itu ditinggal. Gak ada yang dibawa. Gak ada. Orang yang pinternya luar biasa, kepintarannya, gelarnya gak dibawa. Orang yang kaya, sangat kaya luar biasa, tidak dibawa kekayaannya. Sebagaimana dikatakan tadi pagi sudah saya cantumkan di situ kitab Ayub. Ya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar daripada kandungan ibuku, demikian juga aku kembali ke dalamnya. Allah yang memberi, Allah yang meminta. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa bawa. Jadi karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Korintus. Apa yang kamu bangga-banggakan itu cuma sementara. Jangan diributkan. Jangan berpikir bahwa oh, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Tidak perlu dipikirkan itu. Yang penting yaitu bagaimana kita ini sebagai umat Tuhan giat di dalam pekerjaan Tuhan, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan dengan murni, tidak disusupi dengan berbagai macam hal yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam dunia. Nah karena itu dasarnya sekali lagi, dasarnya apa? Dasarnya dengan dasar kasih, cinta kepada Tuhan, tertarik kepada Tuhan. Mari kita mau untuk mengevaluasi dalam kehidupan perjalanan hidup rohani kita. Masih adakah rasa ketertarikan kita kepada Allah? Atau sudah sirna? Kenapa bisa hilang rasa ketertarikannya kepada Tuhan? Karena pada saat melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita kerjakan semua semata-mata dengan kekuatan kita sebagai manusia dalam dunia ini. Memaksakan segala sesuatu yang ada, yang terjadi ini dengan apa yang menjadi keinginan kita sebagai manusia. Memaksakan. Gitu. Artinya memaksakan keadaan yang harus kita hadapi. Keadaan ini harus bisa sama seperti apa yang aku mau. Ya nggak mungkin. Kita nggak bisa memaksakan segala sesuatu yang ada untuk selalu ada seperti yang kita inginkan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Bapak sekalian, ada orang yang diberkati dengan luar biasa, tetapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati.
Apa gunanya? Gak ada gunanya. Nah, kita bekerja dalam tugas pekerjaan kita sehari-hari itu mempunyai satu manfaat untuk mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari di dalam dunia ini. Kayak tadi pagi di dalam renungan firman Tuhan, apa yang dicari? Apa yang dicari oleh manusia? Kesenangan, keberhasilan secara lahirnya, yang menjadi kebanggaan secara lahirnya, dan itu merupakan pemicu di dalam kesombongan manusia. Dan firman Tuhan berkata jelas, Allah menentang orang-orang yang sombong, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena kita tahu, terus menyadari apa yang aku cari dalam kehidupan ini. Ya. Kalau apa yang aku cari sudah aku dapatkan dan sudah bisa memenuhi keperluan dalam kehidupanku, walaupun mungkin belum secara keseluruhannya, tetapi kita mau menerima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan tetap percaya bahwa apa yang menjadi keperluan kita yang lainnya itu Tuhan pasti akan berkatkan, Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan pasti akan melengkapi. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang mengetahui segala keterbatasan kita sebagai manusia, Allah yang mengetahui akan setiap keperluan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Injil, dikatakan, engkau memperhatikan burung pipit yang begitu murah harganya, dipelihara, diperhatikan oleh Allah. Apalagi engkau manusia. Sampai firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita rontok Tuhan tahu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan tetap tidak pernah akan berubah. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk menghadapi keadaan yang ada di dalam hidup ini. Tidak terbawa arus oleh gelombang kehidupan dalam dunia ini, ya, yang terus berpacu untuk memacu emosi manusia, memacu ambisi manusia, sehingga manusia terus dikejar, dituntut, waduh, tuntutan. Saya untuk kesekian kalinya, tuntutan keperluan dalam hidup kita. Selama kita hidup dalam dunia ini, semua tuntutan kebutuhan hidup kita tidak pernah akan terpenuhi. Sekali lagi, tidak pernah akan terpenuhi. Kita mungkin berkata, menilai, waduh, kalau orang yang sudah kaya, sudah berhasil, duitnya banyak, otomatis tuntutannya pasti terpenuhi. No. Apakah semua orang kaya mereka menikmati damai sejahtera dalam hidup ini? Mereka menikmati ketenangan dalam hidup ini? Pada awal-awal saya masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kudus, Tuhan izinkan ya, untuk saya bisa berkenalan dengan beberapa orang-orang yang berada di papan atas dari perekonomian. Sebelum masa krisis yang dialami beberapa tahun yang lalu, sehingga membuat banyak di antara mereka yang bergelimpang jatuh. Dan salah satunya yang masih saya ingat, seorang pengusaha properti yang cukup berhasil.
pada saat kita dunia ini dilanda dengan krisis ekonomi, dia ikut habis dan dia nangis. Saya ketemu dengan beliau pada saat Tuhan izinkan saya berkunjung ke salah satu daripada saudara kita seiman yang ada di Jakarta, dan dia adalah teman akrab. Dan beliau berkata apa? Seumur-umur saya berusaha, saya bisa berhasil dan saya tidak pernah menangis. Tetapi menghadapi kasus ini, saya harus mencucurkan air mata saya, menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan yang mengatur semuanya. Dan dia berkata, saya akan kembali untuk melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia begitu kembali aktif, betul-betul aktif, ya, nggak main-main lagi, tinggalkan semua kebiasaan hidup mereka dia yang lama, foya-foya, minum-minum, waduh, judi, main, apapun juga ditinggalkan semuanya. Dalam kondisi nol, dia mulai untuk melangkah menepati janji kepada Tuhan. Dari masa ke masa, usahanya semakin dipulihkan dan dipulihkan dan dipulihkan. Dalam kondisi usahanya dipulihkan, dia tetap berpegang kepada komitmennya untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, dan dia berhasil kembali menikmati kembali berada di papan atas, ya, sampai akhir hidupnya. Beberapa kali ketemu sama saya, bersama-sama bergandengan tangan dalam pelayanan mimbar di gereja yang ada di Jakarta. Ya. Beberapa kali kita berdampingan. Saudara sekalian, satu hal yang luar biasa, seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Ingat kisah Ishak? Ya. Pada saat dia berada di tanah orang-orang, kemudian hamba-hamba Ishak mulai menggali, mendapatkan sumur yang dulu digali oleh orang tuanya, oleh Abraham, didapatkan kembali, direbut. Ya. Tetapi dalam kondisi yang luar biasa itu, Ishak tidak berhenti untuk menabur. Dicatat dengan jelas dalam kitab Kejadian pasal ke-26. Ishak tetap menabur. Sekalipun dalam kondisi paceklik, tetap dia menabur, tetap dia mengelola tanah itu. Dan pada tahun itu juga Ishak menuai hasil yang luar biasa. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu Ishak semakin hari semakin kaya. Karena apa? Diberkati oleh Tuhan. Karena apa diberkati oleh Tuhan? Karena semangat, ya, semangat untuk melakukan tugas pekerjaan dengan melibatkan Tuhan, dengan tidak mempergunakan kekuatannya sendiri. Coba kalau baik kekuatannya sendiri, pada saat anak buahnya Ishak, hamba-hamba Ishak menemukan sumur mata air itu, kemudian direbut sama orang lain, kalau tidak dia melibatkan Tuhan, otomatis sudah perang dari awal itu. Betul kan? Kenapa? Karena yang didapat itu, yang mendapatkan siapa? Hamba-hambanya Ishak. Berarti mata air yang ditemukan oleh hamba-hamba Ishak itu menjadi haknya Ishak dong. Nah, secara manusia itu direbut. Legal mempergunakan kekuatan manusia. Adakah Ishak berkata, biar, atau Ishak akan unjuk kekuatan juga berperang? Enggak, bukan. Enggak. Ya, coba, indah sekali.
Kita lihat aja. Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian 26. Kita perhatikan mulai ayatnya yang ke 12 bisa dibaca. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, terus ayatnya yang ke 17. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Terus ayat yang ke-20. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Terus 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Perhatikan. Ya, di ayatnya yang ke-22. Hamba-hamba Ishak tidak kembali bertengkar, dan tidak ada orang lagi yang merebut. Dan Ishak mengatakan, menamai tempat itu Rehobot. Dan Ishak berkata apa? Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Haleluya. Sekarang Tuhan sudah memberi kelonggaran kepada kita. Ya. Jadi di awal, pada saat mengalami peristiwa yang pertama itu, diizinkan Tuhan untuk membentuk pribadi Ishak, bagaimana dia punya kasih kepada Allah. Dia tetap melibatkan Allah, atau dia akan bertindak dengan kekuatannya sendiri. Kalau Ishak sudah melakukan dengan tindakan dan kekuatan sendiri, dia akan gagal. Ya. Tetapi dalam kondisi yang luar biasa, Ishak tetap giat untuk bekerja, tetap semangat untuk bekerja, tetap rajin untuk bekerja. Selain Ishak tidak mungkin akan bisa bertahan menghadapi orang-orang yang merebut sumur yang didapatkan oleh hamba-hambanya. Pasti akan timbul peperangan. Ishak pun juga akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa dengan kekuatannya sendiri. Bukan hanya akan munculnya perselisihan, pertengkaran, enggak. Tapi permusuhan yang berkepanjangan. Sehingga pada satu saat, begitu mereka tahu bahwa Ishak adalah sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, maka nama Tuhan yang tidak dipermuliakan. Dan kita melihat di sini dicatat oleh firman Tuhan. Berarti peristiwa di mana hamba-hamba Ishak bertengkar dengan hamba-hamba daripada orang-orang yang tinggal di sekitar Filistin itu sendiri, ya, itu berarti seizin Tuhan. Nah, kita perlu menyadari kesulitan atau tantangan yang kita hadapi ini pun juga itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti, seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan
sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin untuk tidak mengasihi kepada kita. Karena Tuhan akan menyediakan sesuatu yang paling baik. Karena apa yang kita dapatkan, yang kita pikir ini baik, belum tentu itu baik daripada Tuhan. Tetapi sesuatu yang terbaik daripada Allah, pasti Allah akan berkata. Dan kita rindu untuk menikmati sesuatu yang terbaik daripada Allah dalam kehidupan kita. Dengan catatan, kita harus kembali lagi. Bagaimana rasa semangat? Bagaimana rasa cintaku kepada Tuhan? Tetap atau tidak? Waduh, kesempatan. Coba kalau Ishak tidak di dalam kekuatan kuasa Allah. Saat hamba-hamba sudah menemukan mata air sumur yang ada, otomatis Ishak bukan hanya akan menunjukkan kekuatannya, permusuhan, perselisihan yang terjadi, tetapi dengan segala emosi yang ada secara manusia yang menguasai ambisi daripada manusia akan muncul. Sehingga sekali lagi yang terjadi adalah sesuatu memaksakan kehendak manusia. Tetap ngotot. Ya. Kadang-kadang manusia itu ngotot untuk mempertahankan sesuatu yang dipikir sudah menjadi bagian. Tapi padahal itu bukan. Dan Tuhan izinkan untuk lepas. Lepas, dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lain. Sebagaimana katakan firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, coba kita perhatikan itu ayat. Ya, di dalam mana ya? 1 Korintus. Bisa bantu saya? Satu Korintus apa? Bisa para rasul. Nah, saya sih bisa para rasul. Bisa rasul. Bukan ya? 1 Korintus 29. Nah, baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Untuk siapa? Yuk baca sama-sama. 2, 3 untuk mereka. Nah, sekarang kata mereka itu ganti aku. Setuju? 2, 3. Ayo. 2, 3. Semua yang disediakan Allah untuk aku yang mengasihi Dia. Aku mengasihi Tuhan. Kalau aku mengasihi Tuhan, aku melakukan pekerjaan. Apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan, aku mau lakukan. Ya. Kalau aku melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kepada Tuhan, aku boleh menikmati sesuatu yang sangat indah dari Tuhan. Dan kita berada di minggu yang pertama dalam bulan yang ke-10 di tahun 2021 ini. Kita harus mempunyai satu sikap untuk tidak kendor,
di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Untuk tidak membuang kesempatan yang indah untuk datang dalam perhimpunan kepada Tuhan. Tidak membuang waktu dengan sia-sia saat kita mempunyai kesempatan untuk kita menekuk lutut kita, melipat tangan kita, berdiam diri di bawah kaki Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Mempergunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk menuangkan rasa cinta kita kepada Tuhan yang terus kita bangun, dari hari ke hari, terus kita bangun, memberikan satu prioritas dalam hidup kita kepada Allah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur yang ke-43. Mungkin bisa dibaca itu ayat Mazmur 43 ayat yang keempat dan Mazmur 122 ayat yang pertama. Bisa dibacakan. Mazmur 43 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Menghadap Allah yang adalah kesukaanku. Haleluya. Jadi kita menghadap kepada Allah, kita berdoa, kita memuji, mengagungkan nama Tuhan, itu menjadi kesukacitaan kita secara pribadi. Ya. Berarti ada satu gairah, ada satu semangat, ada satu kerinduan, karena merupakan satu sukacita. Satu sukacita. Dan Mazmur 122 ayat yang pertama bisa dibaca. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Aku bersukacita ketika orang mengajak aku untuk datang menghadap kepada Tuhan. Bukan kalau ada orang yang mengajak kita datang untuk berhimpun, beribadah kepada Tuhan, itu kemudian ngamuk-ngamuk, gak seneng. Berarti membiarkan setan yang bekerja. Nah, kalau membiarkan setan bekerja, ya kita nggak akan datang. Tapi kalau kita mengambil satu sikap, oh iya ya, ada perhimpunan, aku harus datang. Apapun juga kesibukan yang ada, apapun juga menghalangi langkahku untuk datang ibadah, aku harus. Karena apa? Karena aku cinta kepada Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan oleh Allah bagi aku yang mengasihi. Kalau kita benar-benar mencintai kepada Tuhan, kita benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Gak peduli siapapun juga akan mencoba menghalangi. Aku tidak mau. Aku harus tetap untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Apa tugas yang Tuhan percayakan? Yaitu kita memuliakan Tuhan. Kita memberitakan nama Kristus. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin kita tidak ada kesempatan untuk kita bersaksi secara pembicaraan, tetapi dengan sikap kita datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, rajin datang untuk bersama-sama
meneguk lutut di bawah kaki Tuhan, maka orang yang lain bisa membaca iya ya. Seberat-beratnya tantangan, berat-beratnya persoalan yang dia hadapi, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetap dia. Tetap dia. Nah, ini saatnya untuk kita harus melangkah, memberikan prioritas utama kepada Tuhan. Gak peduli sibuknya bagaimana, tidak. Karena aku punya komitmen, aku bersama itu. Saya belajar hal ini tidak mudah, saudaraku sekalian. Enggak mudah. Tetapi saya harus melakukan. Sesibuk-sibuknya, saya harus punya waktu tersendiri. Pada saat saya bersama dengan Tuhan dalam pergumulan, dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, HP saya off. Saya nggak mau dibutuhkan dengan HP. Ya. Sekalipun ada hal yang penting sekali, saya nggak. Saya harus mendahulukan Tuhan. Ya. Dan kalau saya sudah mulai buat catatan di memo HP, mulai dapat firman, mulai merenungkan firman Tuhan. HP kan on ya, tapi saya tekan tombol untuk tidak diganggu, sehingga WA yang masuk, telepon yang masuk nggak tembus, nggak tembus. Tapi tetap saya bisa aktif mempergunakan. Ya. Itu di HP Anda ada gambarnya pesawat terbang, itu Anda tekan. Begitu itu Anda tekan, ya, mode penerbang itu Anda tekan, maka tidak akan ada telepon masuk, nggak akan ada WA masuk yang akan mengganggu konsentrasi Anda saat Anda sedang merenungkan firman Tuhan dan mencatat firman Tuhan di dalam memo HP Anda. Pada awalnya saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Lagi rekaman, saya karena diminta untuk mengirimkan rekaman renungan firman Tuhan, ya, maka saya nggak ngerti. Dia pakai. Begitu saya pakai, kemudian ada telepon masuk, masuk berat, ada suara anjing gonggong, masuk kabel, wah nggak karuan kabel. Saya bingung. Ya, saya bingung. Sehingga akhirnya siapa ya, Bobi apa ya ini ngasih tahu saya, itu ditekan, ya, penerbangan, mood penerbangan ditekan, ya, begitu ditekan maka tidak akan ada halangan yang masuk. Dan saya coba, dan betul, ya. Dan itu saudara sekalian, kalau kita mau prioritaskan Tuhan tahu semua keperluan kita. Saya punya tuntutan, saya punya keperluan, ya. Bisa yakin bahwa Tuhan pasti akan setia. Tidak ada yang mustahil. Ya, karena itu, mari, saudara sekalian, kita jangan dipusingkan dengan hal-hal dunia yang sementara. Kita mau dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan untuk tidak datang